Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Minggu kemarin kalian sudah melaksanakan pembelajaran di Google Classroom dan sudah Bapak sampaikan materi tersebut. Dan untuk saat ini kita akan mereview mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan tersebut. Step by step Bapak akan sampaikan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan saat ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bertemu kembali di pelajaran daring saat ini. Dan kita akan mereview, Bapak akan review materi yang sudah kalian dapatkan di 2 kali pertemuan minggu kemarin. Perlu kalian ketahui bahwa jaringan itu di mata pelajaran infrastruktur jaringan itu tersebut harus memiliki network fundamentalsnya, terutama kalian mengetahui tentang apa sih pengertian jaringan, jaringan berdasarkan area, OSI layer, perangkat jaringan dan simbol, IP address, Ethernet kabel, sampai ke subnetting, dan berujung ke broadcast domain dan collision domain, dan perbedaan hub, bridge, switch, dan router. Oke, perlu kalian ketahui bahwa jaringan atau network, biasanya disebut dengan network, merupakan kumpulan dari apa tuh? Kumpulan perangkat jaringan atau network devices ataupun perangkat end host atau end devices yang terhubung satu sama lain dan dapat melakukan sharing informasi serta berbagi sumber atau resourcesnya. Maka kalian akan mengetahui apa bentuk jaringan itu tersebut, yaitu ada network devices atau perangkat jaringan. Contoh seperti apa? Hub, bridge, switch, dan router. Terus selanjutnya adalah end devices. Apa yang kalian ketahui tentang end devices tersebut? Contohnya adalah PC, laptop, HP, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah interconnection atau koneksi internalnya, yaitu berupa NIC atau dengan istilah LAN cardnya atau network interface cardnya, konektor, media itu berupa cover, fiber optic, wireless, dan lain-lain. Nah, ini merupakan skema dari jaringan berdasarkan area. Mungkin kalian sudah pelajari di jaringan komputer dasarnya, yaitu contohnya adalah local area network LAN-nya, terus dengan metro area networknya, dan wide area networknya seperti yang kalian lihat di gambar. Oke, sebelumnya juga kalian harus mungkin sudah dipelajari di mata pelajaran yang lain, yaitu tentang OSI layer. OSI layer merupakan standar dalam perangkat jaringan yang membuat berbagai perangkat menjadi kompatibel atau cocok satu sama lain. Ada 7 layer dalam OSI layer. Kalian harus mengetahui cara membacanya itu dari layer pertama physical sampai atas layer 7 application. Kalau Bapak selalu menggunakan dengan untuk mempermudah menghafal, yaitu dari di layer pertama, yaitu Bapak datang naik tangga sampai paling atas. Bapak yaitu physical layer, datang data link layer, naik yaitu network layer, tangga transport layer, sampai adalah session layer, presentation layer yaitu paling, dan atas yaitu application. Dan kalian mudah-mudahan bisa menghafalnya itu dengan Bapak datang naik tangga sampai paling atas. Oke, ini salah satu implementasi dari OSI layernya. Contohnya misalkan di layer physical perangkatnya berupa apa sih? Oh, yaitu berupa hub. Unit datanya apa sih? Bit. Dan pengalamatnya adalah bilangan biner, yaitu angka 1 maupun angka 0. Untuk layer di data link yaitu layer 2, perangkatnya apa sih? Bridge dan switch. Unit datanya berupa frame dan pengalamatan yaitu MAC address atau media access control address. Dan di layer ketiga yaitu network, perangkatnya adalah router, unit datanya adalah berupa paket, dan pengalamatannya yaitu IP address.
address. Konektivitas pun berbeda satu sama lain. Kalau di physical layer, broadcast ke semua port. Kalau di data link, broadcast berdasarkan MAC address, dan network berdasarkan IP address. Dan memorinya pun akan berbeda pula. Ya, seperti yang ada di tabel yang kalian lihat. Nah, ini adalah merupakan salah satu infografis yang kalian lihat. Simbol-simbolnya hub seperti apa sih? Untuk hub biasanya menggunakan kabel stretch dan switch menggunakan crossover cable, router menggunakan serial, internet menggunakan ether channel. Dan semua yang terumum itu mungkin kalian sudah pelajari tentang wiringnya atau cablingnya, yaitu dengan Ethernet kabelnya bisa menggunakan dengan standarisasi TIA atau AIA 568A wiring ataupun 568 cross wiringnya ya, atau maupun dengan 568B wiringnya, dan kebalikan dengan 568B cross wiringnya ya, yang kalian lihat di gambar tersebut. Oke, untuk IP address biasanya dipakai untuk pengalamatan dalam jaringan. Di situ kalian pernah mungkin mendengar IP network. Apa sih IP network? Ini merupakan sebuah identitas network atau jaringan. Mungkin yang kalian lihat seperti halnya di sini IP address 192.168.1.0/24 berarti mewakili suatu kelompok IP network dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Selanjutnya di IP broadcast merupakan IP terakhir dalam network yang dipakai untuk membroadcast paket dari broadcast itu. Contohnya yaitu di IP address yang paling terbesar pada jaringan tersebut, yaitu di 192.168.1.255/24. Selanjutnya adalah host, merupakan IP yang disediakan untuk host. Contohnya 192.168.1.111/24. Dan kalian perlu ketahui bahwa ada beberapa jenis IP-nya, yaitu di IP public digunakan untuk mengakses internet yang kalian gunakan sehari-harinya mengakses internet, dan IP private digunakan untuk jaringan lokal atau LAN-nya. Oke. Nah, ini salah satu contoh dengan subnetting. Apa sih subnetting? Yaitu membagi menjadi suatu jaringan menjadi subnet jaringannya yang lebih kecil, maka disebut dengan subnet. Salah satu aspek dalam suatu desain jaringan yang baik adalah pengoptimalan dari alamat. Mungkin kalian lihat di gambarnya di situ tanpa subnet seperti halnya Jakarta nomor 1, 2 sampai 3 sampai 8, tapi ketika menggunakan subnet akan dibuat sebuah network yang kecil lagi dan menjadi teratur. Makanya subnetting salah satu fungsinya yaitu sebagai meminimalisir alamat IP yang tidak terpakai atau terbuang. Oke, contohnya subnet mask ada IP address 192.168.2.172/26, maka subnet atau netmasknya adalah /26. Mungkin kalian tinggal menghitung saja kenapa itu /26, berarti situ kalian boleh menghitung sebanyak satu subnet angka satunya sebanyak 26 masing-masing. Karena itu kelas C berarti masing-masing satu oktal memiliki 8 plus 2. Nah, 8 tambah 8 tambah 8 24 ditambah 2, angka satunya sebanyak 26. Berarti di situ mengindikasikan bilangan biner 1 sebagai net ID berjumlah 26 dan sisanya yaitu host ID yaitu dengan bilangan nolnya yang sejumlah 6. Maka ini kita didesimalkan akan mendapatkan subnet masknya yaitu sebanyak 26. Angka 1 itu bisa diartikan yaitu 255.255.255.192 ya. Nah, ini masing-masing ketika ini kalian mempelajari di 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah
8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 yang menjadi itu total semuanya adalah 255. Nah, ini kenapa 152? Ini berarti 128 ditambah 64. Pokoknya di sini bit satunya senilai yang interval yang sudah ditentukan. Nah, makanya ketika kalian menghitung total IP ini dihitung dari host ID, dari contoh soal didapat host ID-nya sebanyak 6 bit 0 karena IP versi 4 itu sebanyak 32 bit, jadi 32 dikurangi 6 sisanya adalah 6 sehingga maksimal IP yang didapat adalah 2 pangkat 6 yaitu 64. Jadi rumus menghitung maksimal IP adalah 2 pangkat host ID. Oke, untuk jumlah subnet dihitung dari net ID-nya yang tadi yaitu /26. Maka di situ maka subnet ID-nya adalah 2 low. Kok bisa? Karena net ID 26 dikurangi 24. Karena kelas C yaitu menjadi 2. Intinya kalau kelas C dikurangi 24, kelas B dikurangi 16 dan kelas A dikurangi 8. Ya, nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan pada pertemuan yang khusus. Oke. Ini contohnya seperti ini, menentukan IP, network dan broadcast-nya. Ya. Nah, IP client. Ini merupakan yang paling gampang yaitu menghitung maksimal IP yang didapat dipakai host. Rumusnya adalah total IP dikurangi 2 karena dipakai untuk network ID dan broadcast. Jadi IP client tiap subnet adalah 64 dikurangi 2 sebanyak 62. Untuk menghafal subnet lebih cepat kita dapat memanfaatkan tabel subnet di bawah ini seperti ini ya. Nanti kita akan tuntaskan materi subnetting ini pada pertemuan khusus. Oke. Ya, ini salah satu contohnya penyelesaiannya karena ini harus membutuhkan waktu yang lumayan lama. Salah satu IP versi 4 subnettingnya ya kalau /32 address-nya 1, /31 address-nya 2, 30 sampai selanjutnya. Oke. Nah, sekarang di broadcast domain dan collision domain. Collision domain itu apa sih? Yaitu di mana area dalam suatu jaringan di paket data dapat mengalami tabrakan atau collision. Kenapa? Karena device mengirimnya pada waktu yang bersamaan. Padahal collision domainnya menjadi satu atau besar, dan pada switch dan router collision domain hanya terjadi pada masing-masing interface. Nah, ini di posisi di collision domain hub, ini di switch, dan ini di router. Oke, broadcast domain merupakan area dalam suatu jaringan di mana broadcast akan diteruskan pada pertama kalinya. Hub dan switch memiliki domain yang sama karena sama-sama melewatkan broadcast. Ya, hub, switch sama-sama melewatkan broadcast. Nah, sedangkan router tidak akan melewatkan broadcast. Oke, perbedaan antara hub dan bridge dan router sebenarnya dari sisi fisikal hanya ini ya, hub gak lebih ya dari fisikal yang bekerja di pada layer 1 dan tidak memiliki intelijensinya. Cara kerja hub yaitu dengan menerima sinyal elektrik dari satu interface dan mengirimkan ke semua interface kecuali ke source interface butuh atau gak butuhnya, karena bekerja pada layer physical dengan half duplex, yaitu satu mengirim dan yang lain menunggu. Maka dapat terjadi tabrakan atau collision ketika paket yang dikirimkan dalam waktu bersamaan. Area di mana dapat terjadi collision disebut dengan collision domain. Nah, kedua tabulasi di atas merupakan single collision domain ya. Semakin besar jaringan seperti di atas, collision pun juga semakin besar dan menurunkan kinerja dari sebuah jaringan, maka akan terjadi down. Solusinya apa? Nah, yaitu dengan mengganti perangkat yang bekerja pada layer 2 dan mempunyai intelijensi, yaitu sebuah bridge. Ya, karakteristik bridge yaitu memutuskan kemana Ethernet frame dikirim dengan MAC address-nya dan akan meneruskan Ethernet frame-nya hanya ke port yang dibutuhkan.
Di situ ada filter Ethernet frames atau discard them, atau float Ethernet frames, send them everywhere, dan hanya satu beberapa tapi ada kelemahan yaitu slow ya. Switch. Nah, di sini switch adalah bridge yang beberapa kelebihan ya. Dia mempunyai banyak port dan macam-macam port seperti pass Ethernet dan gigabit. Mungkin kalian udah pernah lihat secara fisiknya ya, bahwa di situ ada pass Internet switchingnya, dan di situ memiliki daya tampung yang lebih luas. Oke, di switch memiliki tabel MAC address. Mungkin kalian akan lihat MAC address itu seperti apa. Di situ ketika pertama kali PC disambungkan ke switch, maka PC akan mengirimkan data ke C dan selanjutnya ya, seperti itu. Oke, to the point. Jadi hub kerja pada layer 1 physical, dan bridge sama switch itu kerja di layer 2 atau data link. Kalau router beda lagi karena kerjanya di layer 3 atau network. Hub, bridge sama switch akan sama-sama melewatkan broadcast. Kalau router ya enggak. Oke, ini salah satu terminasi physicalnya ya. Ini optical termination, copper termination, di sini GBIC-nya, dan di sini common portnya mungkin kalian pelajari satu persatu ya sambil ini. Misalkan contohnya di port 80 itu HTTP, di port 20 21 FTP, 22 di SSH, 23 Telnet ya, seperti itu ya. Dan nanti kalian akan pelajari banyak referensi yang kalian dapatkan di media lain. Oke. Sekarang kalian mempelajari di VLAN, yaitu VLAN merupakan sebuah proses switching, dan kalian harus mengetahui tentang perintah dasar switch dan routernya, konfigurasi password VLAN-nya, trunking VLAN, inter VLAN, router on a stick, switch layer 3 sampai ke DHCP menggunakan switch, port security, spanning tree protocol, STP port fast, Ether channel sampai ke VLAN trunking protocol. Ini opsional ya, kita akan tuntaskan melihat kondisi saat ini. Oke, Cisco Devices Overview. Di situ mungkin secara sisi fisik disebut dengan katalis. Perbedaan switch dan router yang paling menonjol adalah switch memiliki atau mempunyai banyak port. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ada perintah dasar switch atau router Cisco-nya. Contohnya misalkan ketika kalian mengaktifkan router, kalian tinggal mengetikkan enable dan akan muncul crash ya, tanda pagar. Dan ketika mengaktifkan terminalnya, berarti kalian mengetikkan tinggal configure terminal atau CYNX spasi T. Nah, itu juga boleh ya. Ada beberapa hak akses ketika masuk dalam Cisco iOS. Di situ user mode ditandai dengan tanda lebih dari, privilege mode ditandai dengan tanda pagar, dan untuk masuk dari user mode ke privilege mode diketikkan perintah enable. Global configuration mode digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat. Contohnya di situ mengganti hostname, tinggal kalian bunyikan awalnya namanya router dan akan diganti menjadi Semarang, berarti kalian mengetikkan tinggal hostname Semarang. Menyimpan konfigurasi agar ketika device reboot konfigurasi tidak hilang, di situ router write. Oke, terus selanjutnya router config run start ya, mereset ke perangkat Cisco, write erase. Perintah slow IP interface nya selanjutnya seperti ini. Nanti kalian pelajari satu persatu, dan kalian harus pelajari juga yang salah satu perangkat yang digunakan yaitu dengan paket tracer. Oke, kita akan coba ya di paket tracernya. Oke, sambil menunggu paket tracernya seperti ini. Oke. Ya. Contoh misalkan perangkat yang tadi router. Contoh ini router. Ya. Terus ada perangkatnya and devices.
terus kita tambahkan switch. Oke. Contoh aja ya. Oke, ini dari PC ke switch berarti menggunakan karena perangkat yang berbeda. Oke, juga sama di pas Ethernet 0/2 ke pas Ethernet 0, switch perangkat yang berbeda pun juga ini ke gigabit, sini ke ya. Oke, contoh misalkan router di situ namanya ya, kalian tinggal di CLI. Nah, kita nama aja dulu ya. Oke, nah ini untuk mencobanya, kalian ketika mau mengaktifkan berarti tinggal ketikkan enable atau en di enter. Nah, akan berubah tanda privilege mode-nya dengan tanda pagar. Dan ketika menggunakan konfigurasi terminal ya berarti COF. Nah, bisa tinggal gitu ya, tinggal di tab configure terminal T terminal. Nah, seperti ini. Oke, nah akan muncul seperti ini. Oke, untuk misalkan mau menyimpan konfigurasi tinggal write seperti ini ya. Nah, ini info detect karena ini ada kesalahan. Dan ketika mau di ini kan coffee, contoh ya, ini salah satu contohnya coffee run start. Oke, ini pun juga biru, kenapa? Karena belum kan ini salah satu contoh aja ya. Ketika mau dikembalikan juga tinggal di exit aja ya, baru ketika show, contohnya di sini show IV interface brief, ini pun juga tidak akan keluar. Ini salah satu contohnya ya. Oke ya, salah satu contoh perintah dasar dari switch atau router Cisco nya ya. Oke, nah ini VLAN. Oke, di situ virtual LAN kalian sudah pelajari kemarin bahwa virtual LAN membagi satu broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain, sehingga dalam satu switch bisa saja terdiri dari beberapa network. Host yang berbeda VLAN tidak akan tersambung, sehingga meningkatkan jaringan security jaringan atau security networknya. Nah, itu kalian perlu ketahui bahwa VLAN memiliki switch manageable ya, seperti halnya di Cisco ini. Pada switch unmanageable yang kalian pernah lihat, port-portnya hanya dapat digunakan untuk koneksi ke network yang sama atau memiliki IP address dalam satu alamat jaringan yang sama dan tidak mendukung fasilitas VLAN. Contoh ya, kita akan buat topologinya seperti ini. Oke, ini close dulu, ini kita kan di situ ada sebuah switch, kita hapus dulu ya yang ini routernya. Oke, nah di situ kita PC aja ya, gak masalah, atau mau pakai laptop gak masalah. Oke, kita laptop di sini, terus tambahkan lagi di sini. Oke, oke, sini kita sambungkan terlebih dahulu. Pas Ethernet ini ke pas Ethernet 0/4 ya. Oke, yang pertama di situ kita akan samakan terlebih dahulu ya, bahwa oke, kita PC dengan PC, laptop dengan laptop ya. Oke, biar pembedanya saja. Oke, di sini menggunakan IP address-nya 10.10.10/4,
tinggal kalian buatkan. Waduh. Oke, ini ada kendala di siswa. Sambil diperbaiki dulu. Oke. Oke. Ini ada kendala di sisi ini. Sebentar ya. Oke. Kita lihat di salah satu contohnya yang udah jadi. Artikel. Nah, seperti ini. Kendala di ya. Oke, nah oke ya. Ini ada kendala di aplikasinya. Nanti akan Bapak betulkan. Ya. Nanti kalian mungkin sudah pernah kerjakan seperti ini di situ bahwa switch akan dibuat pilan 10 dengan nama marketing, pilan 20 dengan nama sales. Situ dibuatkan interface-nya di F0/1 switch port akses pilan 10. Interface F0/2 akan diakses pilan 10. Interface F0/3 akan di pilan 20. Interface F0/4 di switch port akses pilan 20. Nah, lalu kalian menggunakan PC to PC-nya atau ini laptop to laptopnya ping 10.10.10.11 yang ini ya akan terhubung, dan 20.20.20.21 akan terhubung. Dan nanti ketika kalian pada switchnya akan menampilkan show VLAN, nanti akan menampil VLAN-nya di VLAN 010 di aktif di FA0/1, FA0/2, dan VLAN 20 aktifnya di FA0/3 dan FA0/4. Oke. Nah, oke ya, untuk VLAN-nya seperti ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang trunking VLAN-nya. Oke, baik anak-anakku sekalian, atas keterbatasan waktu saat ini dan ada kendala di aplikasi paket tracer tadi, nanti akan Bapak review pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan kalian dapatkan ilmu yang baru pada belajar di rumah mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Selamat ketemu kembali.
cukup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.